Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah minibus hangus terbakar di ruas tol Jor Jati Asih Bekasi, Jawa Barat. Api pertama kali muncul pada bagian kap mesin usai AC minibus mati. Kobaran api dan asap tebal membakar sebuah minibus di ruas tol Jor Jati Asih kilometer 43 Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran berawal saat Ibrahim, pemilik mobil, melaju dari arah Ciputat menuju Bekasi. Saat di lokasi AC mobil mati hingga sopir meminggirkan kendaraannya. Saat dipinggirkan muncul asap disertai percikan api pada bagian kap mesin. Sopir keluar menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Saya tadi keluar dari rumah itu masih belum ada apa-apa gitu. Sampai di tol sini Jati Asih, kok tiba-tiba AC-nya mati, nggak hidup. Saya minggir ke bahu jalan, saya turun, saya lihat loh kok udah ada asap dari kap mesin. Sementara kita dari sumber api ada di kabin di dalam kap mesin. Kalau dari kap mesin sih biasanya nggak jauh dari pengapian atau dari sistem kabel ya di kendaraan. Kebakaran ini menyebabkan antrian panjang akibat penutupan jalan selama proses pemadaman minibus. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerbekan balap liar hingga menutup jalan di kawasan Dusun Bonangan, Situbondo, Jawa Timur. Para pelaku kocar-kacir dan kabur saat akan diamankan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan pelaku balap liar di kawasan Jalan Desa Ringinanom, Situbondo, Jawa Timur. Petugas sampai mengejar para pelaku hingga ke gang kecil. Aksi pelaku yang menggelar balap liar sampai menutup jalan telah meresahkan dan mengganggu warga dan pengguna jalan. Diduga kuat pelaku kerap dilakukan tengah malam. Dari penggerebekan ini petugas mengamankan satu motor yang diduga akan digunakan namun ditinggal di lokasi. Anggota kami melakukan pengejaran, namun ada salah satu sepeda motor yang sudah siap untuk dipakai atau digunakan untuk balap liar, ditinggal oleh pelaku-pelaku balap liar, lari ketemu dan juga dikejar sampai bubar. Sehingga kami dapat mengamankan satu kendaraan bermotor yang memang disiapkan untuk melakukan balap liar. Untuk mengantisipasi aksi balap liar di bulan Ramadan, petugas akan gencar melakukan razia ke sejumlah titik rawan balapan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul melaporkan. Seorang bocah wanita menjadi korban jambret handphone di Jalan Murni 4, Kembangan, Jakarta Barat. Korban yang sedang asik bermain HP pada gang sempit tiba-tiba didatangi pelaku yang berboncengan motor. Seorang bocah wanita asik bermain HP pada sebuah gang sempit di Jalan Murni 4, Kembangan, Jakarta Barat. Dua pria yang menggunakan motor dengan cepat menyambar HP tersebut. Kejadian yang secara tiba-tiba membuat korban hanya bisa berteriak. Sejumlah warga mencoba mengejar pelaku namun gagal. Peristiwa terjadi saat korban sedang menjaga warung milik orang tuanya. Di rumah ke dalam, suruh Neng jaga warung ya gitu. Mau pergi dulu, mau nganterin dulu bocah gitu. Lah, habis ngelayanin satu orang, terus duduk sebentar jambret. Dari kejadian ini mengingatkan agar selalu waspada saat berada di tempat umum. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Dibakar api cemburu, seorang suami di Kota Bau-Bau tega menganiaya istrinya hingga mengalami luka parah akibat belasan luka sayatan di bagian wajah. Dibantu warga, penangkapan pelaku berlangsung dramatis setelah buron selama 3 hari. Said, 36 tahun, pelaku penganiayaan terhadap istrinya sendiri ini diringkus saat bersembunyi di Desa Lumpia Kabangka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
Penangkapan pelaku yang sempat buron 3 hari ini diwarnai aksi kejar-kejaran yang dibantu warga. Dari pemeriksaan, Sai tega menganiaya istrinya sendiri dengan silet hingga mengalami belasan luka parah, bekas sayatan di wajah dan sekujur tubuhnya. Pelaku mengaku menganiaya korban lantaran dibakar api cemburu, menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain. Korban dianiaya saat tidur di rumah kerabatnya di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Senin lalu. Tersangka berhasil kami tangkap di kediaman bibinya di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna. Pelaku kini ditahan di Polsek Lasolo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri knalpot di rumah kos Kendari di Sulawesi Tenggara. Menggunakan kunci ban, pelaku menggasak 6 buah knalpot motor. Pria 17 tahun spesialis pencurian knalpot motor digiring petugas ke Satreskrim Polresta Kendari. Penangkapan pelaku berdasarkan rekaman CCTV saat pelaku beraksi di rumah kos Arafah, Jalan Sepakat Kambu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku terekam jelas masuk ke dalam rumah kos membawa alat membobol knalpot motor yang terparkir. Pelaku beraksi bersama satu rekannya yang menunggu di luar memantau situasi. 6 buah knalpot raib digasak pelaku. Korban baru menyadari knalpotnya hilang saat akan menyalakan motor. Saat saya mau pergi di kampus, setelah bangun tidur, saya memanaskan motor, langsung tiba-tiba motor saya bunyinya lain. Dan ada juga kawan-kawan yang lain juga langsung merasakan kehilangan juga knalpot yang lain, 6 motor. Di Kos Arafah, di situ mereka melihat ada motor terparkir, disitulah tersangka bersama temannya mengambil knalpot sepeda motor, dan yang berhasil mereka ambil ada 6 buah knalpot sepeda motor. Pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Tawuran 2 kelompok pelajar SMP di tengah permukiman di Kabupaten Bekasi digagalkan warga. 6 orang pelajar diamankan dan nyaris dihakimi warga. Video amatir warga merekam tawuran 2 kelompok pelajar SMP yang nyaris pecah di tengah pemukiman warga di Kampung Karanggetak, Desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Para pelaku yang nyaris baku hantam dengan tangan kosong berhasil digagalkan warga. Warga yang resah nyaris menghakimi para pelajar. 6 orang pelajar diamankan warga diserahkan ke kantor desa untuk pembinaan. Tawuran antar pelajar SMP ini disebut warga baru pertama kali terjadi dan telah meresahkan. Nah, tawuran belajarnya emang sering terjadi di sini bagaimana, Baru Pak? pertama kali ini, baru pertama kali. Lagian juga anaknya sekolah bukan sekolah sini, dia daerah lain, jadi terjadinya di sini, salah pahaman. Sempat dibubarkan warga ya, Pak? Betul, bubar warga, di kerumunan warga akhirnya dibubarkan. Siap. 6 pelajar yang diamankan dibawa ke kantor desa untuk pembinaan dan langsung diserahkan ke sekolah serta dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Ahmad Jauhari melaporkan. Diduga hilang kendali saat menghindari motor, 4 mobil terlibat tabrakan beruntun di Samarinda, Kalimantan Timur. Kerasnya benturan membuat 2 mobil bertumpukan. Sebuah mobil bertumpukan dengan mobil lainnya, usai terlibat tabrakan beruntun dengan 4 kendaraan di Jalan Jakarta Loa Bakung, Samarinda, Kalimantan Timur. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa di depan sebuah minimarket ini mengejutkan warga yang melintas. Peristiwa berawal saat mobil hatchback terkejut ketika berusaha menghindari sebuah motor yang ada di depannya. Pengemudi yang hilang kendali membanting setir hingga menabrak mobil lainnya yang baru saja parkir. Kerasnya benturan membuat mobil bertumpukan. Sebenarnya pas saya awal keluar dari mobil, parkir, mau belanja di Alfamidi, baru saya tutup pintu, udah tiba-tiba udah ditabrak dari belakang ya?
Kasus kecelakaan 4 mobil ini ditangani Polsek Sungai Kunjang. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar melaporkan.